Nggak pernah sekalipun masuk ke bayangan gue kalau gue bakalan nonton film bertema Mobile Legends dan jadi salah satu film terbaik tahun 2026. Film yang terinspirasi dari salah satu pro player dari tim Onyx bernama Kairi. Tak disangka jadi salah satu film coming of age anak SMA terbaik tahun 2026 dan jadi salah satu yang terbaik sepanjang masa. Dan ini gue nggak lebay. Film ini berjudul Nobody Loves Sky. Debut film panjang dari sutradara Bernardus Raka ini menceritakan kisah Kai, seorang remaja yang bermimpi menjadi pro player Mobile Legends bersama sahabatnya bernama Ido dan Aurel. Di tengah perjalanannya untuk menjadi pro player Mobile Legends, Kai harus menghadapi keraguan, drama persahabatan, drama keluarga, dan juga drama kehidupan sekolah. Film ini begitu dekat dengan audiensnya, yaitu remaja-remaja anak SMA. Kenapa? Karena film ini benar-benar paham betul bagaimana caranya menjadi anak SMA. Film ini tahu persis bagaimana caranya bersenang-senang dan bagaimana menghadapi masalah konflik internal ataupun eksternal anak-anak SMA. Contoh, euforia bolos kelas, euforia main Mobile Legends bareng-bareng, kemudian belajar bareng pacar, kemudian dipanggil guru BK, sampai dimarahin orang tua karena nilai ujiannya jelek-jelek. Semua aspek tersebut digambarkan begitu luas dan juga penuh empati. Gua rasa zaman sekarang udah jarang banget kita nemuin film Indonesia yang punya spirit coming of age yang betul-betul seperti ini gitu loh. Terakhir mungkin zaman dulu ada Catatan Akhir Sekolah, dan yang paling terbaru yaitu Film Bebas. Berkat pemahaman tema dan juga audiensnya, Nobody Loves Sky berhasil bikin atensi dan mata kita nempel terus dan engage sepanjang film. Walaupun film ini datang dengan tema e-sports dan juga Mobile Legends, film ini nggak menuntut kita untuk memahami betul-betul Mobile Legends. Jadi kalau kalian nggak main Mobile Legends atau nggak ngikutin dunia e-sports, jangan takut dengan kemasan e-sports yang nampak dari luar. Karena di dalamnya film ini punya substansi yang lebih penting. Pertama, dari segi persahabatannya. Dinamika yang ditampilkan trio Kai, Aurel, dan Ido itu cukup kompleks dan complicated banget. Masing-masing punya personality yang jelas dan punya tujuan yang jelas. Kita benar-benar diajak mengalami dinamika persahabatan yang rekat sampai pecah belah karena mereka punya ambisi masing-masing dan punya tujuan masing-masing ketika tumbuh bersama. Contoh, tokoh Aurel tentu jadi pembeda dari Kai dan Ido. Skill gamingnya biasa-biasa aja dan dia nggak punya ambisi seperti teman-temannya, nggak punya tujuan seperti teman-temannya. Sementara Kai dan Ido ini seperti air dan api yang nantinya akan jadi rival sejati. Perbedaan antara tokoh Kai dan Ido adalah tokoh Kai lebih punya hati dan empati ketimbang Ido yang dikemas seperti antagonis dan juga dikemas lebih berani dan lebih nekat dan lebih tega dengan hubungan-hubungan yang dia punya dengan orang lain. Kita juga dikasih lihat betapa vulnerable-nya anak laki-laki di dalam film ini. Mereka bisa nangis, mereka bisa gemeter. Di film ini nggak ada yang namanya toxic masculinity. Kedua, dari segi kehidupan sekolah Kai, film ini juga berhasil memperlihatkan bagaimana ketidakseriusan Kai dalam mengejar prestasi akademiknya. Sekolah seringkali jadi penghambat untuk ngejar mimpi Kai. Untungnya ada tokoh love interest untuk menyeimbangkan aspek tersebut bernama Manda yang membuat drama kehidupan sekolah punya konfliknya tersendiri. Ketiga, dari segi kehidupan keluarganya Kai. Dinamika unsur keluarganya Kai juga tergambarkan dengan jelas di sini. Bagaimana hubungan dia dengan nenek dan juga kedua orang tuanya yang lagi kerja di Arab Saudi. Kita juga diperlihatkan bagaimana kekhawatiran nenek dalam mengurus Kai dan juga kedua orang tua yang tak pernah mendengarkan dan selalu memandang rendah impian atau hobi main gamenya Kai. Dari ketiga unsur persahabatan, sekolah, dan juga keluarga, itu membuat film ini mempunyai kisah seputar pengorbanan, tanggung jawab, konsekuensi, ambisi, dan juga stereotip negatif hobi main game yang bisa diterima semua kalangan tanpa harus memahami Mobile Legends ataupun skena e-sports. Semua pemeran dalam film ini juga perform dengan sangat baik sesuai kapasitasnya masing-masing, terutama dari segi supporting act-nya mereka. Tokoh Manda, Aurel, Ido, Nenek, dan juga Ibu masing-masing memberikan dampak emosionalnya secara berbeda-beda. Kita bisa merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dimanfaatkan oleh Kai. Dan kita juga bisa merasakan betapa sakitnya diremehkan oleh Ibu
dan juga betapa harunya perhatian tulus atau kasih sayang tulus oleh seorang nenek. Semua campur jadi satu kesatuan, campur aduk yang rapi, yang bikin kita nangis sepanjang film. Nggak lupa juga dengan sang protagonis bernama Kai yang diperankan oleh Bima Azriel. Kai punya perasaan yang campur aduk, pengambilan keputusannya tidak selalu sempurna, tidak pernah sempurna. Dalam perjalanannya, dia juga menyakiti semua orang. Tetapi tokoh Kai memiliki hati dan empati yang diperlihatkan sepanjang film, yang membuat tokoh Kai terasa begitu hidup dan juga sangat manusiawi dan terkadang sangat sensitif. Ini juga jadi ajang pembuktian aktor Bima Azriel memegang peran tokoh utama yang membawa begitu besar beban emosional. Memang sudah waktunya menurut gua Bima Azriel mendapatkan peran utama di film-film berikutnya. Nobody Loves Kai juga terasa lengkap dengan visual yang sangat bagus dan cozy. Visual yang sangat berbeda dari film-film Indonesia yang hadir beberapa tahun belakangan ini. Tone pastel yang kalem dengan sinematografi yang memperlihatkan keteduhan kampung pada saat menyelami kehidupan Kai. Dan beralih menjadi dunia penuh neon ketika memasuki skena atau dunia e-sports. Kualitas seperti ini yang jarang kita temukan di film Indonesia belakangan ini. Dan juga untuk saat ini, kualitas yang paling beda dari film-film yang ada di pasaran hari ini. Walau terasa nyaris sempurna, film ini juga nggak luput dari beberapa kekurangan yang gua capture selama menonton film ini. Cukup sedikit ganjel buat gua adalah ketika Kai berpartisipasi dari lomba ke lomba, menjadi pemain cabutan, tanpa introduksi yang jelas dan terasa sangat disimplifikasi bagian ini. Gue paham sih, mungkin kalau terlalu detail, filmnya akan terasa sangat bloated dan dramanya jadi dilupakan dan melukai substansi film ini. Buat gue film ini nggak layak masuk ke dalam kategori dewasa 17+. Hanya karena mereka sering mengumpat kata-kata kayak anjing, tolol, dan lain-lain gitu ya. Apakah karena profanity atau kata-kata kasar tadi, film ini langsung masuk ke jurang dewasa 17+ gitu ya? Menurut gua nggak layak mereka masuk ke dewasa 17+. Karena mereka punya audiens itu 13+. Dan ini sangat cocok untuk mereka. Film remaja dengan bimbingan orang tua. Menurut gua itu adalah sensor yang layak untuk film ini. Bukan dewasa 17+. Nobody Loves Kai buat gua jadi salah satu film paling mengejutkan tahun 2026. Film coming of age anak SMA yang benar-benar paham bagaimana rasanya menjadi anak SMA yang seringkali berkonflik dengan sahabatnya, pacarnya, dan juga keluarganya. Perihal mimpi yang terasa mustahil dan gak punya masa depan, yaitu jadi gamer profesional. Film ini juga tak serta-merta adalah sebuah kisah zero to hero ya. Karena sepanjang film, Kai tidak pernah menjadi nomor satu. Kai itu selalu menjadi yang kedua, tidak pernah berhasil, tidak pernah puas. Tetapi kita diajak mendalami proses Kai untuk mengejar mimpi yang mengajarkan kita konsekuensi dan tanggung jawab. Nobody Loves Kai juga tak pernah menjustifikasi perbuatan dan keputusannya yang serba salah dan yang tak sempurna. Nobody Loves Kai juga tak pernah mengglorifikasi dalam memilih jalur profesi yang gak populer, yaitu menjadi gamer profesional. Yang dimana kita tahu menjadi gamer profesional itu masih dianggap negatif di kalangan generasi orang tua atau baby boomers. Tapi film ini nggak pernah mengglorifikasi atau menjustifikasi untuk menang sendiri. Dalam film ini semua belajar untuk saling support, memahami, dan berempati. Tidak ada yang menang sendiri. Nobody Loves Kai, gue beri nilai 9 dari 10. Dan ini nyaris sempurna buat gue. Buat kalian yang belum nonton film ini, segera nonton di bioskop sebelum layarnya turun. Karena buat gue Nobody Loves Kai ini layak untuk diperbincangkan, layak untuk ditonton oleh banyak orang, dan juga layak kita berikan hype sebesar-besarnya. Karena ini film yang jarang ada di pasaran kita belakangan ini. So itu dia sedikit pengalaman gue nonton film Nobody Loves Kai. Kalau kalian suka film ini, kalau kalian suka video ini, silakan share dan juga like. Dan jangan lupa subscribe channel gue, Cinemaset. Ini bukan Cinemacot lagi, namanya Cinemaset. I think that's it. I'll see you guys in another video. Ciao.